Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin halaman 65. Pada kajian sebelumnya kita tahu bagaimana sosok Syaqiq Al-Balkhi ketika tanya kepada muridnya Hatim Al-Asam, di mana Hatim Al-Asam ini ngaji kepada gurunya yang bernama Syaqiq Al-Balkhi selama 33 tahun. Lalu kemudian ditanya oleh gurunya, selama 33 tahun kamu ngaji bersama saya, apa yang kamu dapatkan? Dijawab oleh Hatim Al-Asam, saya cuma mendapatkan 8 ilmu. Dari sekian ilmu yang ada ini, kemudian Syaqiq Al-Balkhi meminta kepada Hatim Al-Asam untuk ngasih tahu apa yang dimaksud 8 ilmu yang didapatkan oleh santrinya tersebut. Yang pertama, kemarin Hatim Al-Asam mengatakan kepada gurunya, saya melihat setiap orang, setiap manusia ini mencintai kekasihnya. Kemudian karena ia mencintai kekasihnya, sampai ketika kekasihnya mati, pecinta tadi menyertainya ke kuburannya. Ketika sudah sampai di kuburan, kemudian sang kekasih itu dikubur, lalu ternyata sang pecinta meninggalkan kekasihnya yang sudah meninggal. Melihat itu, katanya Hatim Al-Asam, ternyata pecinta sedahsyat apapun cintanya kepada kekasih, kekasih meninggal, dikubur, ditinggal, dipisah. Maka dari itu saya jadikan kekasih saya adalah amalan-amalan baik. Karena ketika saya nanti ke kuburan, maka amal baik pun akan menyertai saya. Ini satu keilmuan yang luar biasa. Maknanya ringan, bahasanya ringan, tapi maknanya sangat mendalam. Ini menjadi motivasi kepada kita semuanya. Kemudian dilanjutkan pada keterangan di halaman 65, fama athaniyah. Katanya Syaqiq Al-Balkhi, terus ilmu yang kedua itu apa? Faqala, lalu Imam Hatim Al-Asam menjawab, nazartu fi qaulillahi azza wa jalla. Saya merenungi satu firman Allah azza wa jalla yang bunyinya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Saya merenungi firman Allah, sedangkan orang yang takut pada kebesaran Tuhannya, pada makom Allah, kemudian orang ini mencegah nafsunya, mencegah dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah surga. Lalu setelah saya merenungi ayat ini, fa'alimtu anna qaulahu subhanahu wa ta'ala wal haqq. Saya tahu bahwasannya firman Allah Ta'ala itu benar. Tidak ada kesalahan, tidak ada kebohongan, tidak ada hoax, real, hak. Fa'ajhadtu nafsi fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillah. Maka dari itulah lalu saya bersungguh-sungguh mengusahakan pada diriku ini untuk menolak hawa nafsu ini, untuk memerangi hawa nafsu ini, hatta istaqarrat ala ta'atillah ta'ala, sehingga nafsu ini betul-betul tenang, betul-betul terkontrolkan, betul-betul menetap untuk selalu taat kepada Allah. Itu adalah ilmu kedua yang saya dapatkan dari hasil ngaji selama 33 tahun. Ini simpel pemaparannya, tapi maknanya luar biasa. Sholat kena, puasa kena, aturan kena, sistem kena. Fa'ajhadtu hatta istaqarrat, sampai menetap ala taatillah. Coba memerangi hawa nafsu itu berat.
Ats-tsalitsah, kemudian setelah menjelaskan yang kedua, masuk kepada yang ketiga. Anni nazartu ila hadzal khalq fara'aitu kullaman ma'ahu syai'un lahu qimatun wa miqdar rafa'ahu wa hafadhahu. Yang ketiga adalah saya melihat setiap makhluk, setiap manusia ini, setiap anak cucu Adam ini, setiap makhluk berarti manusia. Ternyata setiap manusia ini, saya melihat setiap orang yang ia memiliki sesuatu yang bernilai, sesuatu yang punya pangkat. Rafa'ahu wa hafadhahu. Ternyata orang itu meninggikannya dan menjaganya. Ada orang si A, dia punya sesuatu yang ternilai tinggi, punya derajat, posisinya itu punya pangkat, berkelas sesuatu tadi. Orang yang memiliki sesuatu yang bernilai dan berkelas itu, ternyata orang itu menjaganya, meninggikannya, mengagungkannya, memuliakannya. Summa nazartu ila qaulillahi ta'ala. Lalu kemudian saya juga merenungi pada firman Allah yang lain, yang bunyinya, bagaimana bunyi firman Allah? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi. Sesuatu yang ada di diri kalian itu akan lenyap, dan sesuatu yang ada di diri dan sesuatu yang berada di sisi Allah itu akan kekal, abadi. Maka bagaimana yang saya lakukan? Fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimah. Maka setiap saya memiliki sesuatu yang bernilai, wa miqdarun, dan punya kelas, punya kedudukan, punya pangkat, wajjahtuhu illallah, maka saya arahkan untuk Allah, liyabqa indahu mahfuzan, agar ia kekal di sisi Allah, mahfuzan, terjaga. Setiap saya punya sesuatu yang bernilai, uang. Setiap sesuatu itu punya pangkat, ya uang, harta. Maka apa? Saya arahkan itu semuanya untuk jalan Allah. Apa tujuannya? Liyabqa, agar sesuatu yang saya arahkan untuk semata-mata karena Allah itu menjadi kekal, abadi, tidak lenyap, terjaga di situ. Ini kalau kita masuk contoh misalnya, kalian ini beramal ya, kalau tujuannya hanya untuk perut kalian, tak kasih tahu, hanya mentok, lenyap. Lenyapnya gimana? Ya banyak lenyapnya. Jadi kencingmu ada di WC, itu perutmu. Ini yang kamu makan. Yang kamu makan berapa? Tidak mungkin sehari kamu makan 100.000. Jadi rokok ya hanya jadi bebawan-bebawan yang luar biasa baunya itu. Ditaruh, dijadikan rumah. Rumah pun kamu berapa tahun sih hidup di muka bumi? Paling mentok 63 tahun, kamu yang kalah. Game over, juga rumahnya bisa jadi tetap ada, bisa jadi juga dijual sama anakmu atau sama keluargamu. Selesai, apa yang kamu bawa cuma kain putih. Makanya kamu harus punya perilaku sosial yang memikirkan umat dan bangsa. Kalau kamu tidak punya uang yang bernilai, setidaknya kamu punya akal yang bernilai. Kamu akal tidak punya yang bernilai, pengabdian kamu yang bernilai, kekuatan kamu yang bernilai, berikan untuk umat, untuk sosial. Karena itu nanti akan kekal dan abadi, terjaga. Allah yang menilai, Allah yang merapot semua perbuatan kamu. Kenapa saya mengajak kalian untuk mensukseskan kajian ma'had, kemudian usahanya ma'had? Ini tujuannya, biar kamu punya simpanan, punya saving untuk akhirat. Karena Allah yang menilai, bukan saya yang menilai. Contoh kecil, saya misalnya cari uang banyak. Untuk apa juga? Palingnya hanya ada di kamar mandi. Kemudian jadi rumah mewah, mobil mewah.
Berapa sih usianya saya? Kalau saya mengikuti Rasulullah 63 tahun, selesai sudah. Apa yang terjadi? Banyak yang akan terjadi. Begitu juga misalnya Sofi punya gaji 10 juta. Ya no? Ya tidak apa-apa diamini. Tapi ternyata Sofi tidak punya save sosial, save untuk umat. Maka paling rugi di dunia ini Sofi. Apa yang dimiliki Sofi 10 juta, mobil Lamborghini, rumah mewah, ya selesai. Ternyata umurnya Sofi 40 tahun. Ini kayaknya nggak amin ini. 40 tahun. Coba, mana Lamborghini itu Rahmat? Mana rumah tadi Mat? Sofinya sudah di kuburan, dijual sama anaknya, dijual sama istrinya. Makanya saya minta tolong kepada kalian, ya, ini dengarkan. Jadi sesekali uang kamu jalankan untuk sabilillah. Sesekali itu kamu masukkan ke masjid. Sesekali untuk pengembangan sosial, untuk madrasah, ma'had. Kamu tidak punya uang, otakmu maksimalkan. Tidak punya otak, jiwamu maksimalkan. Akalmu, pengabdianmu. Untuk apa semua ini saya capek? Biar Allah Ta'ala yang mencatat. Gitu. Seperti itu. Kenapa? Katanya Allah tadi, sesuatu yang ada di diri kalian lenyap-lenyap. Sekarang megang uang, besok nggak ada, megang lagi, besok nggak ada. Ya paling sesuai dengan usia kamu. Kamu sekaya apapun, satu desa paling kaya Sofi. Sofi meninggal, selesai, dijual. Seperti itu, Bi. Terus apa yang kamu andalkan di akhirat? Ya game over, Bi. Game over, tidak ada apa-apa. Beda kalau misalnya Sofi punya pemasukan 10 juta, 5 juta untuk Ahad, nah, 5 juta untuk dirinya pribadi. Kamu tahu bisa melihat itu 5 jutanya yang ada di Ma'had, itu yang akan menjaga siapa? Bukan kiainya. Siapa, Bi? Allah, gitu. Makanya saya pengen kalian punya jiwa kayak gitu. Kembali kepada prinsip yang ada di Ma'had ini, khidmah lil ma'had, khidmah lil ummah. Sehingga ini kalau betul-betul digalakkan luar biasa. Kemudian kita akan melanjutkan ar-rabi'atu. Nah, setidaknya ini juga motivasi kepada Rahmat ya. Nah, seperti itu. Masa mau berpikiran mau pulang, berpikiran boyong, rugi Rahmat. Kalau kita melihat di sini, yang dihasilkan Rahmat yang mentok meninggal dijual sama anaknya. Tapi beda kalau Rahmat punya ilmu, punya kekuatan yang akan terjaga, Mat. Nah, begitu. Ar-rabi'atu anni nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin minhum yarji'u ila al-mali wa ila al-hasab wasyarafi wan nasab. Fa nazartu fiha fa idan hiya la syai', thumma nazartu ila qouli Allah ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum fa'amiltu fit taqwa hatta akuna indallahi karimah. Coba luar biasa ini ayat yang poin berikutnya. Ar-rabi'atu yang keempat, poin ilmu yang nomor 1, 2, 3 luar biasa ini kan. Ini betul-betul santri, Mat. 3, 8 tapi maknanya menakutkan, Mat. Yang nomor 4 bagaimana? Anni nazartu ila hadzal khalqi. Sesungguhnya aku melihat pada makhluk ini, manusia ini, fara'aitu kulla wahidum minhum yarji'u ilal mal. Ternyata semua manusia ini kembali kepada harta. Coba mikirin duit and duit, uang dan uang. Katanya orang Madura, pese. Nah, begitu. Guys, wa ilal hasab, dan pada pangkat dan kedudukan, wasyarafi, dan pada kemuliaan, wan nasabi, dan kembali kepada terah garis keturunan. Fa nazartu fiha, saya melihat pada semuanya itu la syai'a, fa idzan hiya la syai'. Ternyata semuanya itu tidak penting, tak ada apa-apanya. That's all bullshit. Itu tidak ada nilainya ternyata. Tsumma nazartu ila qaulillahi ta'ala, kemudian saya kembali menalar, berfikir pada firman-Nya Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya
paling mulianya kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Fa'amiltu fit taqwa, lalu aku melakukan ketakwaan hatta akuna indallahi karima, sehingga aku berharap semoga aku mulia di sisi Allah. Coba, ini pesannya mematikan, man. Kesimpulan ilmunya mematikan. Saya melihat sekeliling ini semuanya suka harta, pangkat, kedudukan, terak. Ternyata kalau saya pikir beneran, tidak ada nilainya itu. Kemudian saya merenungi pada ayat Al-Quran itu. Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Di situ Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya kalian di sisi Allah adalah paling takutnya, paling bertakwanya di antara kalian. Lalu akhirnya saya bertakwa. Harapannya siapa tahu saya ini menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Al-khamisatu wallahu a'lam bis-shawab.